sembunyi, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar terkait materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana? Sudah siap menyimak pelajaran selanjutnya dari Ustadz? Yuk kita lihat materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, inilah foto konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu di tema G, subtema 1, pelajaran ke-1 di materi ilmu pengetahuan alam. Materinya itu tentang sifat-sifat benda di sekitar kita dan perubahan wujud benda. Oke, akan kita pelajari pada hari ini. Semoga semuanya siap untuk menyaksikan pelajaran dari Ustaz. Baik, pada materi yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda di sekitar kita. Ada apa aja sih benda-benda di sekitar kita itu? Baik, yang pertama ada benda padat, ya. Yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Seperti apa benda padat, seperti apa benda cair, dan seperti apa benda gas. Baik, Ustaz di sini memegang sebuah tongkat yang terbuat dari bambu. Ini merupakan benda yang sangat keras sekali. Nah, benda seperti ini adalah termasuk benda padat, ya, benda padat. Ketika dia dicelupkan ke air ataupun yang lain, dia bentuknya akan tetap, ya, tidak berubah bentuknya. Beda halnya yang kedua, yaitu benda cair. Benda cair merupakan bendanya bisa berubah tergantung tempat yang tempatinya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dalam gelas ini ada sebuah air. Memang bisa diperhatikan ada sebuah air. Nah, setengah gelas. Nah, ketika air ini dituangkan ke benda yang lain, ya, maka air ini akan mengikuti bentuk benda tersebut. Misalkan dimasukkan ke dalam sebuah bejana, ya, maka dia akan membentuk seperti bejana tersebut tergantung tempatnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair. Baik, selanjutnya benda yang ketiga adalah sifat-sifat benda yang ketiga adalah benda gas, ya. Terdapat di mana-mana, dan benda gas tersebut meliputi ruang dan waktu. Ya, kita tentu tahu dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita duduk, pasti kita akan bersinggungan dengan benda gas. Ya, contoh suatu botol di dalamnya pasti pasti ada benda gasnya seperti itu. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang perubahan wujud benda. Ya. Perubahan wujud pengertiannya apa? Yaitu perubahan yang disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalkan dari cuaca dingin ke cuaca panas atau sebaliknya, seperti itu. Nah, perubahan wujud benda terjadi melalui yang pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap. Ya, kalau membeku itu perubahan dari benda cair ke benda padat. Contohnya peristiwanya itu ketika kalian membuat es batu di rumah. Ya, yang kedua perubahan wujud benda mencair, yaitu sebalikannya dari benda padat ke benda cair. Contohnya es batu yang kita keluarkan dan dia akan mencair dengan sendirinya, ya, karena ada perubahan disebabkan oleh lingkungannya, yang disebabkan oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu menguap, yaitu dari cair ke menjadi gas, yaitu kegiatan masak dan memasak. Kalau kalian tanya kepada orang tua kalian, tentu pasti tahu, yaitu ketika memasak air dan mendidih. Nah, disitulah ada perubahan benda yang dari cair menjadi gas. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu benda mengembun. Perubahan wujud benda yaitu mengembun, yaitu perubahan dari benda gas ke benda cair. Contoh peristiwanya yaitu ketika peristiwa di malam hari, di mana padahal pada malamnya tidak hujan. Pas paginya ternyata ada air di daun-daun. Itu terjadi di peristiwa mengembun, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyuplin, yaitu dari benda padat dan menjadi benda gas, yaitu di mana peristiwanya itulah kapur barus yang disimpan di lemari, seperti itu, ya. Kapur barus kelamaan kapur tersebut akan habis. Itu contohnya benda menyuplin, ya, dari padat menjadi gas dan menjadikan baju kita menjadi wangi, seperti itu.
Yang terakhir itulah perubahan wujud benda mengkristal, yaitu dari benda gas menjadi benda padat. Contoh seperti apa? Contohnya salju. Mungkin di luar negeri ada hujan salju seperti itu ya. Kalau di kita ada gula pasir saat dibekukan di suhu derajat tertentu, maka dia akan menjadi kristal seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya bisa kalian baca di buku tema G tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sekian dari Ustadz, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.